dalam mencerminkan pembentukan kelompok tim bersama dan dalam upaya menjalankan atau memahami kinerja tim bersama, Bruce Tuckman menjelaskan ada 5 tahapan pembentukan kelompok tim sosial. Yang pertama adalah forming, kedua adalah storming, ketiga adalah norming, keempat adalah performing, dan yang terakhir adalah adjourning. Masing-masing tahapan akan menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana dinamika kerja tim sosial dalam upayanya mempersiapkan dan menjalankan misi kemanusiaannya bersama. Hal ini atau materi ini akan dijelaskan oleh adegan berikut ini. Oke, selamat siang teman-teman. Saya Pinan. Di sini saya yang akan memimpin misi kita kali ini. Seperti yang kita tahu, telah terjadi bencana di desa, dan karena itulah kita di sini. Dan kita punya tujuan yang besar untuk membantu desa yang terkena bencana. Tapi mungkin sebelum itu kita bisa kenalan dulu kali ya, biar makin akrab. Bisa dimulai dari kamu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadia. Saya biasanya fokus pada perencanaan, khususnya pada detail dan logistik. Kalau misalnya nanti saat kita beraksi di lapangan ada sesuatu yang perlu disusun atau diatur, bisa percayakan ke saya. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Perkenalkan, nama saya Damar. Saya lumayan berpengalaman di bidang medis dan saya yang akan menangani masalah medis. Halo teman-teman, saya Fania. Di sini saya memastikan supaya tim kita bisa membantu dengan cara yang paling berdampak. Dan saya punya beberapa ide dan juga program yang bisa kita lakukan nanti di belakang. Senang bertemu dengan kalian semua. Mungkin kali ini kita bisa mulai dari rencana umum dulu kali ya. Nah, di sini kita harus koordinasi dengan baik untuk memastikan rencana kita berhasil. Nah, adegan itu masuk dalam tahapan forming atau tahapan pembentukan. Pada tahapan ini, setiap anggota masih dalam proses pengenalan ataupun memahami dalam tugasnya masing-masing. Tahap forming identik dengan ketidakjelasan antara anggota tim karena belum adanya keterikatan batin antara mereka. Para tim masih bingung dengan tujuan dan objektif kelompok yang akan menjadi tujuan mereka dalam pembentukan tim relawan ini. Oke, jadi kita perlu memutuskan program apa yang akan menjadi prioritas kita di desa nanti. Mungkin dari kalian ada usulan program apa yang akan kita prioritaskan? Rasa kita perlu berfokus pada bagian medis dulu, karena korban dari terdampak bencana ini tidaklah terhitung sedikit. Takutnya kalau kelamaan itu bisa memperparah dan memperbanyak korban. Tunggu Damar, aku kurang setuju sama usulan kamu karena menurut aku yang utama itu kita harus membangun tempat penampungan yang layak terlebih dahulu. Karena menurut aku tempat penampungan adalah prioritas utama. Tapi kamu ingat kan apa yang aku ngomong tadi? Kalau kita nggak segera menangani mereka, takutnya mereka semakin parah. Apa gunanya tempat tinggal kalau mereka sakit? Tapi Damar, tanpa tempat tinggal yang layak, mereka justru akan terpapar cuaca yang lebih buruk. Bukannya itu malah akan memperparah kondisi mereka. Percuma dong kita melakukan tindakan medis terlebih dahulu, tapi mereka masih terpapar dengan cuaca yang buruk. Menurut aku, kita tetap harus mendirikan penampungan terlebih dahulu. Nah, kamu tuh mikir gak sih? Ini tuh soal nyawa. Kamu terlalu fokus pada detail. Kita harus bertindak cepat. Ini bukan soal detail, Damar. Ini tuh tentang solusi jangka panjang, bukan cuma pertolongan darurat aja. Stop, tenang dulu. Jangan sampai kita berdebat seperti ini. Kita di sini untuk satu tujuan yang sama kan? Mungkin kita bisa lakukan cara untuk melakukan keduanya. Nah, gimana? Van, ini tuh bukan soal melakukan keduanya secara bersamaan. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau melakukan keduanya secara bersamaan? Tim kita akan terpecah dan prioritas kita menjadi tidak jelas. Kamu tahu itu kan? Gini loh Damar, aku tahu kebutuhan medis memang penting, tapi kan kita harus memikirin juga gimana kebutuhan jangka panjangnya. Kalau misalnya kita hanya memikirkan medis, gimana dengan kebutuhan dasar lainnya? Oke, coba kita dengar pendapat dari Fania dulu. Fania, kamu ada usulan? Ada. Gimana kalau kita mulai dengan bentuk tim kecil untuk riset kebutuhan awal di lapangan? Nah, dengan data itu kan kita bisa tahu langkah awal yang kita lakukan dengan tepat. Riset itu hanya buat waktu. Kita tahu apa yang mereka butuhkan, yaitu penanganan medis segera. Buat apa lagi melakukan riset? Tapi Damar, dengan riset itu kita bisa menentukan mana hal-hal yang penting di lapangan. Kita kan perlu tahu prioritas berdasarkan fakta, bukan cuma asumsi aja. Ini bukan soal asumsi ya. Ini adalah tindakan cepat. Bagaimana kita akan menangani korban bencana ini secara cepat? Sudah cukup. Aku tahu kita semua di sini pengen membantu dengan cara yang terbaik. Tapi mari kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan secara bersama, bukan saling bertentangan. Kita butuh strategi yang bisa diandalkan dan mengatasi semua kebutuhan.
Nah, adegan tersebut masuk dalam tahapan kedua yaitu storming, yaitu timbulnya konflik antar anggota tim, di mana mereka akan mulai adanya timbul konflik yang dimana ini akan memunculkan rasa kemarahan, ketidaknyamanan, dan juga konflik antar mereka yang mengakibatkan mereka beradu pendapat untuk mendapatkan tujuan bersama ataupun hasil dari musyawarah bersama. Oke, mungkin kita bisa melakukan riset, tapi kita nggak boleh terlalu lama. Kita nggak boleh buang-buang waktu lagi. Setuju. Aku akan mastiin kita dengan cepat dan kita bisa sambil sementara membuat tempat penampungan terlebih dahulu sambil kita melakukan riset untuk data lebih lanjut. Oke, jadi kita sepakat buat ngelakuin riset awal dan setelah itu kita langsung bergerak sesuai prioritas yang kita temui di lapangan. Setuju? Kalau begitu, aku akan siapin tim riset awal dan aku yakin kita pasti akan temuin solusi yang tepat dan cepat. Tahapan ketiga yaitu tahapan norming atau normalisasi. Pada tahapan ini mulai terbentuknya hubungan antara anggota tim, di mana mereka mulai meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah dibuat pada awal tersebut. Pada tahapan ini, mereka mulai menemukan cara berkomunikasi antar anggota tim satu sama lainnya. Oke teman-teman, jadi kita sudah menghabiskan beberapa hari kita di sini dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tim medis sudah menyelesaikan semua tugasnya dan dari penampungan juga sudah hampir selesai. Jadi gimana menurut kalian? Ya, koordinasi kita berjalan dengan sangat baik. Semua tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak ada yang kebingungan. Kalau dari tim penampungan sendiri, kemarin kita semua sudah melakukan sesuai dengan jadwal yang kita buat. Dan menurut aku kita dari kemarin sampai sekarang itu sudah jadi tim yang kompak sih. Kalau dari aku sendiri kemarin antusias anak itu cukup tinggi ya. Mereka belajar banyak banget tentang edukasi kesehatan. Luar biasa. Aku bangga banget sama kalian. Jadi kita tinggal menyelesaikan beberapa tugas terakhir kita di sini dan setelah itu misi kita akan selesai. Yang selanjutnya yaitu tahapan performing atau tahapan bekerja. Pada tahapan ini, anggota tim sudah mampu bekerja dengan baik. Selain itu, para anggota tim juga mulai merasakan rasa kebersamaan, rasa kreatif, inisiatif, dan juga semangat yang tinggi. Oke teman-teman, jadi misi kita sudah selesai. Desa ini sudah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan ini semua berkat kerja sama kita semua. Rasanya berat juga ya, harus berpisah setelah kerja kita selama ini. Aku harap di misi berikutnya kita bisa bersama lagi. Ya, aku setuju. Dengan pengalaman kita kemarin, kita udah jadi tim yang kompak. Aku nggak sabar ketemu di misi kita selanjutnya. Ini pengalaman yang paling mengesankan bagi saya. Terima kasih untuk semua tim yang sudah terlibat dalam misi ini. Bangga banget sama kalian semua. Mungkin kita akan berpisah sebagai tim, tapi semangat kemanusiaan kita akan selalu bersama kita. Dan sampai jumpa di misi selanjutnya. Terakhir, tahap adjourning atau tahap pembubaran. Tahap pembubaran dikhususkan untuk kelompok yang hanya dibentuk untuk sementara. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang ditemukan sudah selesai atau berhasil dituntaskan bersama. Demikianlah dialog yang disajikan dalam penerapan teori oleh Bruce Tuckman, yaitu teori pembentukan kelompok. Ditemukan fase pembentukan kelompok, fase penemuan konflik, fase penyelesaian masalah, fase ditemukannya kesepakatan, dan fase dalam bekerja secara optimal, dan fase yang terakhir yaitu fase pembubaran. Dalam usaha menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang timbul di sekitar mereka. Dengan saling menghargai dan kerjasama yang baik, tujuan bersama akan tercapai lebih efektif dan penuh makna.